Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumi Agung Saputra, mahasiswa IPN semester 1, akan menjelaskan materi bab 2 yang terdiri Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang di dalamnya menghubungkan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan mereka. Perubahan sumber daya ini ke produk dan jasa mengembalikan sumber daya yang diubah pada lingkungan. Gambar 2.1 menunjukkan arus sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali kepada lingkungannya. Alur sumber daya fisik dan pada dasarnya dan alur sumber daya konseptual ada di puncak. Gambar 2.1 menunjukkan arus sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali kepada lingkungannya. Sistem umum model dari perusahaan. Gambar 2.1 memperlihatkan 3 arus. 1. Arus sumber daya fisik, manusia, material, mesin, dan uang. 2. Arus sumber daya konseptual. Panah pada gambar di atas menunjukkan pada data informasi dan keputusan hubungan dan hubungan informasi. Di sisi kanan 2 arah arus data informasi menghubungkan perusahaan dengan lingkungan. 3. Mekanisme pengendalian perusahaan. Sebuah elemen yang memungkinkan perusahaan mengoperasikan sistem lingkungan tertutup yang diperhatikan pada bagian di atas. Elemen-elemen lingkungan berada di luar sistem perusahaan dan memiliki perusahaan langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Arus sumber daya lingkungan perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya diantaranya arus informasi dan pelanggan, arus material ke pelanggan, arus uang ke pemilik saham, arus mesin dari penyedia, suppliers, arus manusia dari penyedia dan komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Arus dengan frekuensi sedikit diantaranya arus uang dari pemerintah, arus material dari supplier, dan arus manusia untuk berkompetetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dari Universitas IPN. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara. Yang kedua yaitu keuntungan kompetitif. Pada IC, keuntungan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mempengaruhi pangsa pasar. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Yang pertama, produksi dan pelayanan dengan harga murah. Produksi dan pelayanan dengan berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Titik terpenting adalah manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mempertemukan strategi yang objektif bagi perusahaan. Rantai nilai tenaga kerja. Misal E. Porter mengemukakan yakni bahwa peluang perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada penilaian pembuatan rata-rata nilai valuation, seperti gambar yang ada pada. Kemudian margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang dirasakan konsumen dalam perusahaan tersebut. Rata nilai dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai margin merupakan modal rantai objektif. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas di mana tenaga kerja menyebut sebagai nilai aktivitas. Yang supply chain management. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, kemudian mengolah persediaan bahan mentah barang dalam proses dan barang jadi. Kemudian
melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi lain dalam organisation system yang disebut IOS. Partisipasi perusahaan partner bisnis bekerja sebagai unit terkoordinasi, menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Istilah tenaga kerja adalah sistem nilai value system. Seperti gambar di samping, value system. Value system diatur oleh sub-layer value chain, kemudian frame value chain, kemudian channel value chain, buyer value chain. Kemudian dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi keunggulan kompetitif yaitu ada 3. Yang pertama keunggulan strategis, yang kedua keunggulan taktis, yang ketiga keunggulan operasional. Yang pertama keunggulan strategis, yaitu perencanaan digunakan untuk pencapaian keuntungan. Yang kedua keunggulan taktis. Keunggulan taktis metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Yang ketiga keunggulan operasional, transaksi dan proses harian yang memberikan keuntungan. Sistem informasi dipertajam dengan memiliki kesempatan terbaik dari ketiganya untuk meningkatkan tampilan perusahaan secara mendasar. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Saya dari mahasiswa IBN semester 1. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari penjelasan Saudara Kohar. Tantangan persaingan global, permainan besar pada pangsa pasar global saat ini merupakan perusahaan multinasional. Proses informasi dan komunikasi berdasarkan koordinasi sangat penting untuk sebuah MNC dikarenakan skala dan penyebab aktivitas bisnis mereka. Koordinasi khususnya telah menjadi kunci pencapaian keunggulan kompetitif dalam pemasaran global. Keuntungan koordinasi, fleksibilitas dalam merespon pesaing dari berbagai negara dan pasar. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah dalam suatu negara lain. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit berbagai negara. Mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.